Selamat pagi anak-anak, masih semangat belajar? Nah, kali ini kita akan membahas latihan PKN tanggal 27 Januari 2021 tentang keberagaman. Kita akan mulai dari nomor 1. 3 contoh keberagaman di lingkungan rumah tempat tinggalku, antara lain perbedaan suku. Ya, mungkin kita dengan tetangga, mungkin kita suku Jawa, mereka suku Sunda, atau kita suku Batak, mereka suku Madura, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu berbeda agama. Mungkin kita beragama Islam, mereka beragama Katolik, atau tetangga kita ada yang beragama Buddha, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu perbedaan pekerjaan. Bisa jadi mereka kerja di toko dan orang tua kalian bekerja di pabrik atau mungkin sebagai dokter. Nah, antara orang tua kita dengan tetangga kita mungkin berbeda pekerjaannya. Terus berbeda kesenian. Yang berikutnya juga berbeda ras. Mungkin mereka keturunan Chinese, kita keturunan Jawa, dan lain sebagainya ya. Kita lanjut nomor 2. Sikap mau menerima perbedaan yang ada disebut toleransi. Ketiga, penduduk asli Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Kita lanjut nomor 4. 5 suku yang mendiami wilayah Kalimantan antara lain Dayak, Ngaju, Kayau, Sekadau, Maluh, Pontianak, Maanyan, Dusun, Lawanggar, Pukeyat, Otdanung, Banjarhulu, Banjarkuala, Martapura, Apokayan. Nah, itu banyak sekali ya contohnya yang suku-suku yang mendiami Kalimantan, tapi yang sangat terkenal antara lain Dayak, Pontianak, Martapura, Apokayan. Ya, itu yang lumayan banyak di sana. Kita lanjut nomor 5. 5 contoh perilaku yang mencerminkan sikap menghargai keberagaman antara lain menerima perbedaan yang ada atau toleransi ya. Baik itu tadi sudah disebutkan di atas, baik itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu menolong sesama tanpa membeda-bedakan teman. Ya, contohnya ada tetangga kita yang sedang mengalami musibah, kita nggak perlu menanyakan, kamu agama apa? Kalau agamamu sama, baru saya tolong. Tidak seperti itu ya. Jadi kita menolong tanpa membeda-bedakan teman, baik itu teman yang kaya atau yang miskin, ataupun itu sama agamanya, sama sukunya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan teman kita. Yang berikut, tidak mengejek teman yang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda. Nah, contohnya kita dengan teman kita berbeda agama, ya. Kita harus tetap berteman, kita harus menghargai, tidak boleh mengejek mereka, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau saat bermain, atau mungkin saat berdiskusi, saat berbicara, kita berbeda pendapat dengan teman kita. Kita tidak boleh mengejek atau mengolok-oloknya. Yang berikutnya yaitu mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Nah, ini kita bisa lakukan untuk semakin mengenal budaya daerah lain. Yang berikutnya, tidak mudah marah atau menyimpan dendam. Ya, kalau berteman kita tidak boleh
sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit, nggak suka terhadap orang tersebut gitu ya. Jadi kita harus menghargai segala keadaan teman kita, keadaan, orang yang kita temui karena kita percaya bahwa, di Indonesia itu terdapat banyak sekali keberagaman. Yang berikutnya yaitu menerima semua teman tanpa membeda-bedakan, ya. Baik itu tadi ya, agamanya atau sukunya dan lain sebagainya. Nomor 6, di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Nah, selain keenam agama resmi ini, masih juga ada aliran kepercayaan. Nah, di sini kita akan lihat 3 contoh, tapi Ibu akan memberikan beberapa contoh di sini. 3 contoh aliran kepercayaan beserta daerahnya. Yang pertama yaitu kejawen. Itu berasal atau banyak dianut oleh masyarakat Jawa. Yang kedua yaitu kepercayaan Sunda Wiwitan. Itu berada di daerah Banten. Terus yang ketiga, kepercayaan Parmalim dari suku Batak. Yang keempat, kepercayaan Marapu itu dari Pulau Sumba. Yang berikutnya, Kaharingan itu dari Kalimantan. Yang keenam, Aluk Todolo itu dari Tanah Toraja. Dan yang ketujuh, aliran kepercayaan Buhun itu dari Jawa Barat. Nomor 7, arsitek yang merancang Masjid Istiqlal di Jakarta adalah seorang Kristen yang bernama Frederick Silaban. Pendapatku berkaitan hal tersebut adalah ya, tindakan itu sangat bagus karena menandakan adanya toleransi. Jadi walaupun berbeda agama, tetap profesional untuk menjalankan pekerjaannya. 8. Cara kita menyikapi perbedaan yang ada antara aku dan orang di sekelilingku adalah dengan cara menghormati dan menerima setiap perbedaan tersebut sebagai suatu kekayaan dari bangsa Indonesia. 9. Memaksakan agama kepada orang lain merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, khususnya pasal 29 ya. Pada latihan sebelumnya sudah dibahas ya, bunyi pasal 29 itu apa. Dan juga selain itu juga melanggar hak asasi manusia, ya, hak kebebasan untuk memilih agama. Nomor 10, apa yang kamu ketahui tentang adat istiadat berikut ini? Jelaskan dengan singkat dan tulis daerah asal adat ini. Ada tradisi atau adat potong jari, ada adat belian obat, ada adat tedak siti. Ya, kita akan lihat satu. Kita lihat dari yang pertama, yaitu tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani yang ada di Papua. Tradisi ini menunjukkan kesedihan karena meninggal atau ditinggal mati oleh anggota keluarganya. Nah, bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Yang berikutnya, yaitu upacara belian, adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Dayak. Nah, upacara ini digunakan untuk menyembuhkan orang sakit dengan cara memanggil dewa. Yang ketiga, yaitu tradisi tedak siten. Nah, ini adalah budaya warisan leluhur masyarakat Jawa. Nah, ini ditujukan untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan.
Tedak Siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Nah, ini berasal dari kata tedak, tedak itu turun, dan siten itu berasal dari kata siti yang berarti tanah. Jadi, upacara tedak siten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Nah, ternyata menarik ya, bangsa Indonesia punya tradisi yang sangat banyak. Nah, ini baru 3 contoh dari tradisi yang ada. Silakan kalian cari ataupun lihat buka-buka di internet. Nah, akan menambah wawasan kalian semua. Tidak lupa Ibu sampaikan, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan. Pelajari materi-materi yang sudah diberikan, yang sudah dibahas ini, semoga kalian bisa mendapat nilai yang maksimal. Sampai jumpa.